Pada tanggal 19 Juni 1867, Maximilian dieksekusi di Bukit Cerro de las Campanas. Maximilian, yang lahir pada tahun 1832 sebagai anggota keluarga Habsburg, tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan membawanya jauh dari Eropa. Ia adalah adik dari Kaisar Franz Joseph I dari Austria, dan hidupnya dipenuhi dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Namun, meski berada di pusat kekuasaan Eropa, Maximilian merasa jiwanya haus akan petualangan dan ambisi yang lebih besar. Pada tahun 1861, Meksiko sedang dalam kekacauan. Negara itu baru saja keluar dari perang sipil, dan presiden saat itu, Benito Juárez, sedang berjuang melawan masalah ekonomi dan politik yang besar. Di tengah situasi ini, sekelompok konservatif Meksiko yang tidak puas dengan kepemimpinan Juárez mencari alternatif yang lebih stabil. Mereka memutuskan bahwa Meksiko membutuhkan seorang raja, dan siapa yang lebih cocok daripada seorang bangsawan Eropa? Dengan dukungan dari Napoleon III dari Perancis, para bangsawan konservatif Meksiko menawarkan tahta kepada Maximilian. Tentu, menjadi seorang kaisar adalah impian banyak orang, tetapi bagi Maximilian, ini adalah dilema besar. Apakah ia meninggalkan kehidupan yang nyaman di Eropa untuk menjalani petualangan yang penuh risiko di Meksiko? Namun, ambisinya mengalahkan keraguannya. Ia dan istrinya, Charlotte dari Belgia, berangkat ke Meksiko pada tahun 1864, siap untuk memerintah negeri baru mereka. Sesampainya di Meksiko, Maximilian menemukan bahwa situasi jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Banyak orang Meksiko tidak mengakui kekuasaannya, dan ia menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Benito Juárez. Meski demikian, Maximilian berusaha memerintah dengan adil dan memperkenalkan reformasi yang progresif, termasuk menghapuskan hukuman mati dan mempromosikan pendidikan. Namun, reformasi ini malah membuatnya tidak populer di kalangan konservatif yang awalnya mendukungnya. Sayangnya, Maximilian tidak pernah benar-benar memiliki dukungan penuh dari rakyat Meksiko. Ketika dukungan dari Perancis berkurang karena masalah internal di Eropa, Maximilian ditinggalkan sendirian untuk menghadapi perlawanan yang semakin kuat. Pada tahun 1867, setelah beberapa kekalahan militer, Maximilian ditangkap oleh pasukan Juárez di kota Querétaro. Meskipun banyak raja dan bangsawan Eropa memohon agar nyawanya diampuni, Juárez tidak tergerak. Pada tanggal 19 Juni 1867, Maximilian dieksekusi di Bukit Cerro de las Campanas. Sebelum ditembak, ia berkata, "Saya akan mati dengan kehormatan, dan saya tidak akan melupakan rakyat yang saya cintai." Istri Maximilian, Charlotte, atau Carlota seperti ia dikenal di Meksiko, mengalami nasib yang tidak kalah tragis. Setelah suaminya naik tahta, Carlota menjadi seorang ratu yang bersemangat, mencoba mendukung pemerintahan Maximilian dengan segala cara. Namun, ketika situasi di Meksiko semakin memburuk, Carlota pergi ke Eropa untuk mencari dukungan dari kekuatan-kekuatan besar. Ia berkeliling Eropa, bertemu dengan para pemimpin, termasuk Paus Pius IX, memohon mereka untuk menyelamatkan suaminya. Namun, semua usahanya sia-sia. Keputusasaan dan tekanan yang dialaminya selama perjalanan ini membuat mental Carlota terganggu. Ketika ia mendengar tentang eksekusi Maximilian, keadaannya semakin memburuk. Carlota jatuh ke dalam kegilaan yang mendalam dan menghabiskan sisa hidupnya di Belgia, di mana ia dirawat di sebuah kastil terpencil.
Ia hidup hingga usia 86 tahun, namun tak pernah pulih dari trauma kehilangan suaminya dan kekaisaran yang hancur. Setelah eksekusi Maximilian, tubuhnya dibawa kembali ke Austria, di mana ia dimakamkan di Kapuciner Grove, makam keluarga Habsburg di Wina. Pemakaman itu bukan hanya upacara untuk menghormati seorang bangsawan, tetapi juga momen refleksi bagi Eropa tentang ambisi kolonial yang berakhir dengan tragis. Kaisar Franz Joseph, yang sebelumnya meragukan keputusan adiknya untuk menerima tahta Meksiko, sangat terpukul oleh kematiannya. Baginya, Maximilian adalah korban dari permainan kekuatan besar yang berada di luar kendalinya. Di Meksiko, ingatan tentang Maximilian dan kekaisarannya tetap kompleks dan kontroversial. Bagi sebagian orang, ia dilihat sebagai boneka kekuatan asing, seorang penjajah yang tidak mengerti atau menghormati budaya dan keinginan rakyat Meksiko. Namun, bagi yang lain, ia dikenang sebagai seorang idealis yang tulus, yang meskipun tidak berhasil, berusaha untuk membawa reformasi dan keadilan ke tanah yang ia cintai. Cerro de las Campanas, tempat di mana Maximilian dieksekusi, kini menjadi situs bersejarah yang penting di Meksiko. Di sana, terdapat sebuah kapel dan monumen yang didirikan untuk mengenang peristiwa tersebut. Monumen ini bukan hanya tanda penghormatan, tetapi juga pengingat akan masa lalu yang penuh gejolak dan ambisi yang hancur. Kisah Maximilian I dari Meksiko telah menginspirasi banyak karya sastra, seni, dan bahkan opera. Salah satu yang paling terkenal adalah opera La Traviata, karya Giuseppe Verdi, yang meskipun tidak langsung menceritakan kisah Maximilian, terinspirasi oleh tema-tema cinta, pengorbanan, dan tragedi yang juga terdapat dalam kehidupan sang kaisar. Maximilian meninggalkan warisan yang ambigu. Di satu sisi, ia adalah simbol kegagalan dan ambisi yang terlalu tinggi, sementara di sisi lain, ia adalah simbol dari keberanian untuk bermimpi besar meskipun kemungkinan besar akan gagal. Dalam sejarah dunia, Maximilian akan selalu diingat sebagai seorang pria yang, meskipun terjebak dalam nasib yang tragis, tetap berusaha untuk menjadi seorang penguasa yang adil di tanah yang jauh dari rumahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.